Dia ini pernah menjahit kelopak matanya sendiri ketika dia berprofesi sebagai tukang jahit. Oh my god, she is so creepy. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Get some morphine, dearie, and we will go out in the world. You and I will have a lot of fun seeing them die. Hanya sedikit catatan tentang masa lalu Jane Toppan. Namun diketahui jika dia ini memiliki nama asli Honora Kelly. Orang tuanya adalah seorang imigran Irlandia. Ibunya bernama Bridget Kelly yang meninggal dunia karena sakit TBC saat Jane masih kecil. Dan ayahnya bernama Peter Kelly yang dikenal sebagai seorang alkoholik dan sangat kasar. Bahkan sang ayah pun dikenal akan kegilaannya. Dia ini pernah menjahit kelopak matanya sendiri ketika dia berprofesi sebagai tukang jahit. Beberapa tahun setelah kematian istrinya, Peter membawa kedua anaknya yaitu Delia yang berusia 8 tahun dan Honora yang berusia 6 tahun ke Boston Female Asylum, sebuah panti asuhan untuk anak-anak perempuan miskin. Peter menyerahkan kedua anaknya di sana dan tidak pernah melihat putri-putrinya lagi. Dokumen dari catatan panti tertulis bahwa mereka rescued from a very miserable home. Gak ada yang tahu pasti ya pengalaman apa yang anak-anak itu dapatkan ketika mereka berada di panti. Dan 2 tahun setelah ayahnya meninggalkan mereka, Honora Kelly ditempatkan sebagai pelayan kontrak di rumah Nyonya N.C. Toppan. Meskipun dia tidak pernah secara resmi diadopsi oleh keluarga Toppan, tapi dia mengambil nama belakang mereka untuk namanya. Sementara keluarga Toppan memiliki anak mereka sendiri bernama Elizabeth dan keduanya sangat akrab. Jane Toppan adalah seorang perawat yang membunuh lebih dari 31 korban. Bahkan setelah dia ini dijatuhi hukuman ya dengan dijebloskan ke rumah sakit jiwa, Jane Toppan terus memiliki kecenderungannya untuk membunuh. Dia ini suka banget merayu suster-susternya untuk ikut membunuh bersama dirinya. Dia bahkan pernah mengatakan to have killed more people, helpless people, than any other man or woman who ever lived. Saat menjadi perawat, Jane yang bernama asli Honora mendapat julukan Jolly Jane. Adalah salah satu perawat paling dicintai yang bekerja di rumah sakit Cambridge. Dia mendapat julukan Jolly Jane karena kepribadiannya yang menyenangkan dan ceria, juga keramahannya terhadap pasiennya. Bagaimanapun, dia juga salah satu perawat terbaik di rumah sakit tempat dia bekerja. Tapi hal itu sirna setelah dokter menyadari bahwa Jane telah membunuh pasiennya dan menikmati sensasi kematian dari orang yang dibunuhnya. Selama periode 20 tahun dimulai pada tahun 1880, Jane Toppan mengaku telah membunuh 31 pasien. Namun diduga dia membunuh lebih banyak. Meskipun sebagian besar korbannya adalah pasiennya sendiri, ada beberapa yang merupakan keluarganya atau teman terdekatnya. Ini mengarahkan polisi untuk menentukan bahwa motifnya adalah sesuatu yang lebih dari sekedar ketertarikannya dengan sadisme medis, tapi kemungkinan sebuah kegilaan. Pembunuhan Jane terjadi setelah dia melalui masa 18 tahun hidupnya setelah bekerja kontrak di keluarga Toppan. Setelah keluar dari keluarga itu, Jane mulai pelatihan sebagai perawat di rumah sakit Cambridge di luar Boston. Di rumah sakit itulah dia memperoleh nama julukannya sambil diam-diam memutuskan mana yang akan menjadi korbannya. Sebagian besar, Jane memilih korbannya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Jane akan memberi mereka obat penghilang rasa sakit ya, seperti morfin atau atropin, yang tujuannya hanya untuk kesenangan semata dan melihat apa yang terjadi pada sistem saraf korbannya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia ini memalsukan grafik ya. Dia mengobati kembali korbannya sehingga mereka dalam keadaan masuk dan keluar dari kesadaran. Setelah membuat pasiennya ini berada di ambang kematian, Jane akan naik ke tempat tidur dengan pasiennya dan memeluk mereka. Ketika dia ditangkap,
Dia menjelaskan kepada polisi bahwa dia mendapat sensasi erotis yang didapatnya dengan memegang dan membelai tubuh mereka yang sedang sekarat. Meskipun dia mengakui telah meracuni banyak pasien di rumah sakit Cambridge, tapi dia tidak mengaku membunuh satupun dari mereka. Terlepas dari eksperimennya terhadap pasien, para dokter di rumah sakit Cambridge merekomendasikannya ke Rumah Sakit Umum Massachusetts, sebuah fasilitas medis bergengsi pada saat itu. Di sanalah dia melanjutkan eksperimennya dengan obat penghilang rasa sakit dan mulai dengan murah hati membagikannya kepada hampir semua orang yang meminta. Akhirnya dia pun dikeluarkan dari rumah sakit. Karena kan obat penghilang rasa sakit itu nggak boleh sembarangan ya, harus melalui resep dokter gitu. Terlepas dari kebiasaannya ini yang suka membagikan obat dengan ceroboh, atau mungkin karena alasan itu juga, dia ini mulai direkomendasikan sebagai perawat pribadi dari pasien mereka yang kaya. Dan saat itulah pembunuhannya pun dimulai. Terbebas dari masalah rumah sakit dan pengawasan yang ketat dari suster ataupun dokter, Jane akhirnya dapat melakukan percobaan kepada pasiennya sesuka hatinya. Dia juga mulai membunuh lebih dari sekedar pasiennya ya, tapi orang-orang yang dekat dengan kehidupan pribadinya, seperti keluarga ataupun teman-temannya. Pembunuhan pertama yang dilakukannya adalah terhadap kliennya bernama Israel Dunham dan istrinya Lovely Dunham. Keduanya diracuni. Dia mengatakan kepada polisi bahwa mereka lemah, tua, dan rewel. Menurut rekan-rekan perawatnya dari Cambridge, Jane tidak melihat adanya manfaat dengan membuat orang yang sudah tua tetap hidup. Setelah itu, Jane membunuh seorang pasien lainnya, yaitu seorang wanita tua yang dikirim kepadanya untuk dirawat. Kemudian, dia membunuh seorang temannya supaya dia dapat merebut jatah tempat di sebuah sekolah teologi dan beberapa pasien sakit lainnya. Dia pun juga membunuh saudara-saudara perempuan angkatnya ya. Walaupun dia ini tidak terlahir sebagai seorang Topen, tapi dia tumbuh bersama keluarga Topen. Meskipun ibu angkatnya bukan wanita terbaik, tapi Jane rukun dengan saudara angkatnya yaitu Elizabeth. Sampai mereka dewasa, keduanya sering berbagi makan siang dan menghadiri acara sosial bersama. Saat malam di tahun 1899, Elizabeth mengundang Jane untuk tinggal bersamanya di akhir pekan di rumah tempat mereka dibesarkan. Keduanya berencana akan pergi piknik. Seperti biasanya, Jane mengumpulkan perlengkapan piknik untuk mereka berdua, yaitu daging kornet, gula-gula, dan air mineral yang dicampur dengan strychnine, yaitu obat favorit baru Jane. Elizabeth kemudian meminum air beracun itu dan dia pun meninggal di tangan Jane. Dia kemudian mengingat kejadian itu dengan perasaan cinta ketika dia menyampaikan kejadian itu ke polisi. Jane berkata, "Aku menggendongnya dan memerhatikannya dengan rasa puas saat dia kehabisan nafas." Setelah menghabisi saudara perempuan angkatnya, dia pindah ke rumah Elizabeth dan mulai mengejar tujuannya, yaitu menikahi suami Elizabeth. Namun ketika suami Elizabeth menolaknya, Jane pun meracuninya juga. Tapi Jane merasa yakin ya, jika dia bisa membawanya hidup kembali, dia bisa merayunya lagi. Namun sayangnya rencana itu pun gagal dan suami Elizabeth mengusir Jane dari rumah. Nah, Jane pun merasa bingung nih, dia pun depresi, akhirnya dia meracuni dirinya sendiri dan kemudian dilarikan ke rumah sakit. Setelah pulih dan dipulangkan, dia ini merasa bahwa ada seorang detektif yang membuntutinya karena dicurigai dia telah membunuh seorang pria Amherst dan keluarganya. Dan ternyata detektif itu benar ya, Jane memang telah membunuh lelaki itu tempat dia menyewa sebuah pondok beberapa tahun yang lalu. Dan memang dia telah membunuh putrinya juga. Ketika terungkap bahwa keluarga itu meninggal karena keracunan, polisi pun menargetkan Jane karena dia ini memiliki sejarah dengan obat-obatan yang telah membuat keluarga itu terbunuh. Selama interogasi dan persidangan berikutnya, Jane mengakui 31 pembunuhan, tetapi mengatakan bahwa jumlahnya bisa mencapai 100. Dia mengklaim bahwa masa remajalah yang harus disalahkan atas kesenangannya itu
Dan dia juga mengatakan telah merasakan sensasi itu sejak berusia 16 tahun. Ketika tersebar kabar tentang persidangannya, pasien dari Cambridge maju ke depan dan mengatakan bahwa mereka memiliki ingatan samar-samar saat dibius oleh Jane dan juga saat Jane naik ke tempat tidur mereka selama dirawat di rumah sakit. Saat itulah Jane mengungkapkan bahwa dia mendapatkan kesenangan seksual dari melihat dan merasakan mereka melayang mendekati kematian. Pengakuan Jane sudah cukup ya bagi juri untuk membuat keputusan. Hanya butuh 27 menit bagi mereka untuk menganggapnya tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Dia pun dijatuhi hukuman seumur hidup di rumah sakit jiwa, meskipun jelas kecenderungannya untuk membunuh tidak pernah benar-benar hilang. Selama bertahun-tahun, perawat di rumah sakit jiwa akan mendengarnya berteriak-teriak di lorong rumah sakit dan mengancam akan membunuh lagi. Bahkan, dia kerap merayu suster yang merawatnya untuk ikut membunuh bersama dirinya. Dia berkata, "Cari morfin sayang, dan kita akan keluar dari bangsal ini. Kamu dan aku akan bersenang-senang dan melihat mereka mati." Oh my god, she is so creepy. Kenapa sih bisa sampai ada 31 korban? Oh my god, ini orang-orang yang ditanganin sama Jane nggak pada ngelakuin background check apa ya? Like, she is crazy. She is crazy. Well guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching. Jangan lupa di subscribe, please. Please subscribe. Karena konten-konten kayak gini dapat dolar kuning. Jadi aku duitnya dikit gajinya. Jadi biar aku semangat ngonten, please kalian subscribe ya. Dan juga biar channel ini semakin berkembang gitu. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, silahkan koreksi. Atau kalian punya informasi tambahan, boleh juga di komen di bawah. Kalau kalian punya request untuk cerita yang lain, silahkan komen di bawah atau DM aku di Instagram @rita.normaliza. Jangan lupa ya di like, comment, share, and subscribe. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys.